Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juli Fauzia Lubis SPDI. Saya mahasiswa PPG UIN Syahada Padang Sidimpuan batch 2 tahun 2024 akan melaksanakan kegiatan PPL di SD Negeri 100102 Panobasan. Assalamualaikum. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, sebagaimana rutinitas kita juga membacakan surah pendek sebelum belajar, ya kan? Silakan dipimpin. Marilah kita membacakan surah. Sebagai bukti kecintaan kita kepada bangsa kita, kepada negara Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita yang berjudul Garuda Pancasila. Semua berdiri anak-anak ibu, kita nyanyikan dengan hikmat.
Asmaul Husna. Sebelum Ibu menjelaskan Asmaul Husna ini, Ibu mau menyebutkan apa saja itu tujuannya. Ibu sebutkan satu persatu, dan inilah yang harus kita capai. Ya anak-anak Ibu, selama pembelajaran kamu harus bisa menguasai tujuan pembelajaran yang Ibu sebutkan. Yang pertama yaitu menjelaskan arti Asmaul Husna. Apa? Ulangin. Menjelaskan arti Asmaul Husna Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz. Udah. Kemudian yang kedua, menemukan contohnya. Coba diulangin. Menemukan contohnya. Sikap terpuji dari Asmaul Husna itu harus bisa kita temukan contohnya. Apalah contohnya setelah kita mempelajari Al-Malik, Al-Aziz dan Al-Quddus, nanti ada sikap yang bisa kita terapkan. Oke? Itulah yang mau kita temukan. Bagaimana contoh-contoh dari sikap Asmaul Husna. Yang ketiga, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, itu nanti harus bisa kamu terapkan. Sikap-sikap yang bisa kita teladani dari Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz harus bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah paham tujuan kita, nak? Coba diulangi. Menjelaskan arti Asmaul Husna, menemukan contoh, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai pelajaran kita. Sebelumnya, apakah kamu sudah pernah mendengar Asmaul Husna? Sudah. Siapa yang tahu arti dari Asmaul Husna? Tunjuk tangan. Apa arti Asmaul Husna? Tunjuk tangan, sayang. Ayo. Tunjuk tangannya. Oke. Supriyadi, apa artinya, nak? Nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah SWT. Iya, tepuk tangan. Bagus sekali. Jumlah Asmaul Husna itu ada berapa? 99. Oke, kalau begitu bisalah kita masuk di pelajaran kedua ini, Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, dan ya, yang tiga itu aja kita pelajari pada pertemuan ini, ya nak. Kalau semuanya tadi berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Sudah bisa dinyanyikan? Sudah. Coba kita nyanyikan bersama. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Mustawir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Ar-Raja, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Ghafur. Baiklah anak-anak, kita akan memulai pelajaran kita mengenai Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus. Sebelumnya Ibu akan menayangkan sebuah video. Oke? Disimak bagus-bagus biar kalian bisa mengambil pelajaran dari video itu, apa-apa yang diperlukan, poin-poin penting, dan nanti akan Ibu kasih kuisnya. Makanya harus disimak dengan baik. Silakan disimak ya videonya. Allah memiliki nama-nama yang agung dan indah. Nama-nama tersebut dikenal dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna berjumlah 99 nama. Jika diperintahkan oleh Allah untuk berdoa dengan membuat Asmaul Husna tersebut, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Surat. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah disaksikan videonya? Sudah, Ibu. Sudah mengerti yang di dalam video? Sudah. Mengenai apa tadi? Asmaul Husna. Ada 3 tadi kan yang dijelaskan di video? Iya, Ibu. Yang pertama apa? Al-Malik, Yang kedua? Al-Aziz, Dan yang ketiga? Al-Quddus, Ya, artinya masing-masing. Al-Malik, apa arti Al-Malik? Malik,
yang tahu Quran surah apa yang menjelaskan Asmaul Husna di dalam video? Tunjuk tangan. Iya, Raisa. Iya, tepuk tangan. Bagus. Jadi yang menjelaskan Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz itu ada di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180. Baiklah anak, setelah kalian menyaksikan video, ibu ada tugas kelompok. Dah? Ini kelompoknya sudah dibagikan seperti biasa. Ada kelompok 1, 2, dan 3. Pembagian ini kemarin sudah kita bagikan sesuai dengan nomornya. Ya, nomor bangkunya. Siapa yang angka 1 dia sebut, dialah kelompok 1. Angka 2 kelompok 2. Angka 3 kelompok 3. Jadi terdiri dari 3 kelompok. Kelompok 1 ini ada tugas. Kamu menjawab tugas ini, soal ini bersama kelompok, ya kan? Mengenai ini. Apa? Silakan dikerjakan berkelompok. Dikerjakan. Kemudian ingat peraturannya dalam berkelompok itu harus kompak, kerjasama, keluarkan pendapat sendiri, kemudian tertib. Kerjakan. Silakan dijawab soalnya. Jawab. Apa nak? Iya. Sama-sama dibahas ya nak. Dikerjakan bersama. Ya. Keluarkan pendapatnya. Keluarkan pendapatnya. Ya, bagaimana? Ya, silakan dilanjutkan ya, nak ya. Ya, kelompok 3. Oke. Sudah siap anak-anak? Sudah. Ya, kalau sudah siap silakan dipresentasikan. Maju kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kasih semangat untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang ingin membacakan hasil diskusi kami. Al-Malik Ar-Rahman Ar-Rahim yang menguasai semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala urusan makhluk, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya dan maha pandai rezeki. Dia yang menguasai segala mengadukan ciptaan manusia. Ya, itulah hasil dari kelompok 1. Al-Malik artinya merajai. Contohnya yaitu menahan diri. Oke, silakan dibuka pertanyaannya. Tanya. Bagaimana cara mengendalikan marah? Ya, bagus, pertanyaan yang bagus. Silakan dijawab kelompok 1. Bagaimana cara mengendalikan marah, ya kan? Sementara anak-anak sekarang mudah marah. Bagaimana caranya? Silakan dijawab, nak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aram. Cara mengendalikan marah. Kalau lagi mengubah posisi, kalau kita lagi berdiri maka duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ya, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 1 dan 3. Alhamdulillah hasil diskusinya sudah memuaskan. Di mana kelompok 1, 2, dan 3 sudah
menjelaskan apa itu Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Kemudian setiap kelompok juga sudah bisa menemukan contoh-contoh atau sikap yang bisa kita teladani dari Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Alhamdulillah sudah terjawab. Ibu sedikit menambahi, ada tadi pertanyaan tentang cara mengendalikan diri. Jawabannya memang sudah bagus. Memang marah itu tidak boleh ya kita pelihara, karena itu adalah sifat setan. Cara mengendalikannya, kita harus berbanyak sabar. Jangan mudah terpancing emosi. Jangan mudah kita sedikit-sedikit marah, ya nak. Kita sabar. Kemudian kalau memang amarah kita sudah keluar, kita bisa mengubah posisi. Seperti jawaban kelompok 1 tadi. Pas kita berdiri, maka kita duduk. Kalau kita duduk, maka kita berbaring. Kalau masih marah, udah berbaring, maka ambillah air wudhu, sholatlah, biar reda. Karena marah itu api, maka obat mengapa api memadamkan api adalah air. Itulah tadi mengenai sikap yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik, yaitu bisa mengendalikan diri dari sifat amarah. Begitu juga Al-Aziz, Maha Mulia, perkasa. Jadi kita sebagai anak soleh harus jadi anak yang mandiri. Seperti Allah Al-Aziz mandiri, kita juga harus mandiri. Jangan mudah bergantung kepada orang lain. Kemudian Al-Qudus, suci, Maha Suci, Allah Maha Suci. Kita harus suci. Mulai dari apa tadi nak? Udah nerima? Kayas rohamu, kayas badanmu, kayas badanmu, kayas badanmu. Itulah yang kita terapkan. Kalau kita bisa menerapkan kebersihan itu nak, mulai dari hati sampai lingkungan, berarti kita sudah bisa menerapkan Asmaul Husna Al-Qudus. Sudah paham anak-anak semua? Ya, itulah tadi ya. Semangat dulu biar semangat ya. Ayo stripping dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Sudah paham semua pembelajarannya anak-anak ibu? Sudah, Ibu. Sudah paham mengenai penjelasan arti Asmaul Husna? Sudah. Contoh-contohnya juga sudah kena? Ya, sekarang kalau begitu Ibu bagikan tes formatif. Kalau sudah paham, biar nanti Ibu bisa menilai, mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang pelajaran bab 2 Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus ini. Bisa? Bisa, Oke, Ibu. Ibu bagikan. Dikerjakan sendiri, tidak boleh mencontek. Dipikirkan jawabannya. Usahakan jawabanmu benar ya nak, biar mendapat nilai yang tinggi. Biar tidak remedi. Nilai yang rendah nanti dikasih remedi, mengulangi. Silakan dikerjakan sendiri. Pikirkan. Mengerti soalnya nak? Kalau ada yang tidak paham tentang soal, ditanya saja ya. Jangan lupa nama ya nak ya. Namanya di atas, jangan lupa. Ya, bagus. Sudah siap? Nah, silakan dikumpul yang sudah siap. Yang tertib mengumpulnya. Ya. Nah.
kalian. Nilainya bervariasi, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Ibu umumkan nilai tertinggi dan terendah aja ya nak ya. Nilai tertinggi diperoleh, ini ada dua orang yang sama ini. Sama-sama mendapatkan nilai 98, yaitu Adinda Azharapane dan Chelsea Kinaraisa. Tepuk tangan, dapat nilai 98. Alhamdulillah. Nilai terendah yang perlu remedi dua orang, yaitu Nur Aini dan Rafli. Jadi ibu harap nak kalian nanti ibu kasih lagi tugas remedi ya nak, dikerjakan lagi lebih bagus nanti ya. Dan apa rupanya nak yang tidak paham mengenai apa? Apa si Rafli? Mengenai apa yang tidak pahamnya tadi nak? Yang sulit. Contoh apa nak? Contoh malik. Oh contoh malik. Kalau si apa? Si Aini apa yang tidak pahamnya tadi? Yang sulit apa nak? Al-Qudus. Oh iya. Jadi Al-Malik itu artinya apa semua anak-anak? Rajani. Raja. Jadi kita sebagai raja itulah yang mau kita terapkan. Jadi kalau dirimu seperti raja, tapi harus raja yang baik, yang adil dan bijaksana. Pimpin dirimu dulu. Setelah kamu bisa memimpin dirimu dengan baik, barulah boleh kamu memimpin adikmu atau orang lain dengan baik ya nak. Dirimu dulu, kontrol emosimu, kendalikan dirimu. Nanti kalau dirimu aja nggak bisa kau pimpin, bagaimana memimpin orang lain? Al-Malik. Kalau Allah itu kan Maha Raja, dia bisa memimpin semua ciptaannya, makhluknya. Kalau kita bisa memimpin diri kita dan orang lain. Diri kita duluan ya, jangan orang lain duluan kau pimpin. Dirimu aja nggak bisa kau pimpin. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Dan sekuat-kuat manusia itu apa? Orang yang bisa mengendalikan dirinya dari amarah. Itulah orang yang kuat. Bukan orang yang berotot, tapi orang yang bisa mengendalikan dirinya dari emosi, dari amarah, bisa dikontrolnya. Kalau misalnya kamu marah, beristighfar, ya kan? Jangan langsung marah sama orang, mudah sekali marah, itu tidak boleh. Kita pimpin diri kita. Kita yang bisa mengendalikan diri kita dari hawa nafsu, dari amarah, dari hal buruk lah yang membisik-bisik di hati kita. Kita kendalikan, jangan mau digoda orang lain untuk melakukan kejahatan, jangan mau. Paham anak-anak? Ini tadi mengenai Al-Qudus. Al-Qudus itu maha suci. Jadi setiaplah ada nak kebersihan, kata-kata kebersihan itulah, dari situlah bisa kita menerapkan contoh Al-Qudus. Contohnya membersihkan kelas. Itu udah termasuk contoh meneladani sikap Al-Qudus, membersihkan hati. Seperti pada yang 5 kan? Coba dulu sebutkan. Kodana 5. 1. Payas rohamu. 2. Payas pamatangmu. 3. Payas paradikanmu. 4. Payas bagasmu. 5. Payas pakaranganmu. Iya. Asalkan ada kata-kata bersihkan, itu sudah termasuk contoh dari meneladani Al-Qudus. Paham Aini? Rafli paham nak? Itulah yang sulit tadi dirasa kawanmu. Yang lainnya juga ya nak, semakin ditingkatkan nilainya ya. Dan yang nilai tertinggi ibu kasih nanti sama tugas yang lebih menantang. Bisa? Bisa nak? Ini dia nak. Tugas kamu kerjakan di rumah ini, nilai yang tertinggi ini. Apakah kamu bisa mengerjakan ini? Ada soal tantangan ibu ya nak, yang lebih menantang dia soalnya. Kalau kamu bisa, mantap. Sudah siap? Sudah dikerjakan di rumah? Coba kumpulkan. Alhamdulillah tugasnya, alhamdulillah hasilnya memuaskan juga. Tepuk tangan.
begitulah ya nak, semuanya tingkatkanlah prestasinya. Belajar bersungguh-sungguh biar mendapat nilai yang bagus. Biar bisa kita mengejar pelajaran itu semakin tinggi ya nak, bisa kita kejar semua pelajarannya. Bahkan kalau nggak ada pelajaran di kelas 4 ini bisa boleh kita mencari pelajaran-pelajaran di atas kelas kita, boleh. Itu namanya meningkat ya nak ya. Bagi yang sudah bisa menyelesaikan pelajarannya. Bagi yang sudah mampu boleh cari pelajaran di atas pelajaran kelas 4. Menyenangkan? Oke, kalau begitu silakan dibaca bukunya di rumah ya nak, mengenai As-Salam dan Al-Mu'min. pelajaran kita yang akan datang. Silakan dibaca di rumah. Oke? Demikianlah pertemuan kita. Marilah kita tutup dengan ucapan alhamdulillah.